Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Pak Heru hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Bu Sri sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Heru. Apakah Pak Heru sibuk hari ini, Pak? Alhamdulillah, kebetulan sedang istirahat, Bu. Ya, barusan ya Pak istirahatnya? Ya, Bu. Ya, baik Pak Heru. Kemarin saya sudah melaksanakan tugas saya, yaitu akan melakukan supervisi di kelasnya Pak Heru. Dan alhamdulillah Pak Heru juga menyetujuinya. Nah, untuk pagi ini Pak Heru, kita berbincang-bincang Pak Heru ya. Dalam tahapan supervisi ini ada 3 Pak. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Di pagi ini Pak, kita akan membicarakan tentang pra-observasi nih Pak. Ya. Bukan di sini saya menggurui nih Pak, tapi kita berdiskusi ya Pak, bertukar pikiran, dan kita akan menggali bagaimana Pak Heru nanti mempersiapkan segala sesuatunya dalam supervisi besok ya Pak ya, sekaligus untuk menggali kemampuan Pak Heru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas Pak Heru. Oh iya Pak Heru, harapan kita apa ya Pak dari pertemuan kita pagi ini Pak? Ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu Sri untuk waktunya, karena sudah bersedia meluangkan waktu Bu Sri. Jadi harapan saya dengan adanya pertemuan ini Bu, saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar Bu. Kemudian saya juga berharap dengan adanya pertemuan ini persiapan saya untuk supervisi besok menjadi lebih matang Bu. Ya, luar biasa Pak Heru, ini guru muda tapi hebat sekali. Baik Pak Heru, untuk supervisi besok Pak Heru, materi apa ya yang akan Pak Heru ajarkan pada anak-anak? Untuk materinya, rencana saya adalah tentang tata letak desain Bu. Tata letak desain Pak Nggih. Ya, benar. Untuk materi tata letak desain ini Pak Heru, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu, yaitu peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip tata letak desain di dalam desain yang ingin dia buat. Iya. Berarti anak-anak itu besok akan belajar bagaimana ya cara mengotak-atik ya Pak ya, tata letak ya Pak ya, kira-kira di desainnya itu apakah sesuai dengan keinginannya, begitu Pak? Ya, benar. Ya, bagus Pak Heru. Selanjutnya Pak Heru, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira di area yang mana yang akan Pak Heru kembangkan untuk pertemuan besok Pak? Ya. Hal yang ingin saya kembangkan yaitu untuk ini Bu, pembelajaran yang berpihak pada siswa Bu. Jadi murid-murid itu dapat belajar sesuai dengan keinginannya masing-masing Bu. Ya, yang mana hal itu menurut saya bisa dicapai dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Selain itu, saya juga berharap dapat menerapkan kompetensi sosial emosional Bu, dan juga budaya positif di dalam pembelajaran saya. Saya juga ingin anak-anak itu memiliki sifat disiplin Bu ketika saya mengajar. Selain itu, saya juga ingin memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolahan ini Bu, untuk mendukung proses pembelajaran saya. Bagus Pak. Jadi banyak sekali Pak ya yang ingin Pak Heru kembangkan pada supervisi besok Pak Nggih. Kalau boleh tahu Pak Nggih, kira-kira strategi apa ya Pak yang akan Pak Heru lakukan supaya pengembangan Pak Heru yang seperti yang Pak Heru utarakan tadi nanti bisa tercapai ya Pak? Ya Bu, strategi yang saya lakukan itu yang pertama melakukan tes diagnostik awal Bu. Tes itu melalui Google Form. Setelah itu saya akan mengelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan profil belajarnya masing-masing Bu. Nah, setelah itu Bu, saya akan merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi
tentunya dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif juga Bu. Saya juga menambahkan beberapa poin yang dapat membuat anak-anak itu menjadi disiplin serta menjaga sarana dan prasarana yang ada Bu. Iya. Bagus sekali Pak Heru ya, jadi strateginya ini banyak sekali sehingga anak-anak besok itu pembelajarannya akan berjalan dengan baik Pak ya. Ya, baik Pak Heru, dari kesiapan-kesiapan yang Pak Heru siapkan ini kira-kira ada lagi tidak yang akan Pak Heru lakukan? Sebenarnya masih ada sedikit kekhawatiran Bu. Maksud Pak Heru itu khawatir dalam apa nih? Ya, kekhawatiran yang saya maksud itu begini Bu. Ini kan saya baru pertama kali Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya khawatirnya hal itu masih tabu Bu di mata anak-anak. Iya, karena memang anak-anak belum pernah ya Pak Heru. Iya. Jadi menurut anak-anak ini pembelajaran seperti apa ya? Kok baru begitu ya Pak Heru? Iya. Kalau menurut Pak Heru itu adalah sebagai masalah buat Pak Heru, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang akan Pak Heru lakukan supaya anak-anak ini tidak merasa tabu dengan pembelajaran yang baru Pak? Iya. Kalau menurut saya mungkin bisa diadakan sosialisasi terlebih dulu Bu. Kita memperkenalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi kepada anak-anak terlebih dulu. Ya, bagus Pak itu Pak. Jadi dengan sosialisasi Pak ya. Jadi nanti pasti anak-anak tahu informasi Pak kira-kira pembelajaran yang baru itu seperti apa. Begitu Pak Heru. Baik Pak Heru, kira-kira untuk mewujudkan tujuan Pak Heru tersebut melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak kira-kira ada enggak teman-teman atau rekan sejawat atau pihak-pihak lain yang akan membantu Pak Heru untuk mewujudkan tujuan tersebut Pak Heru? Iya Bu, ada Bu. Khususnya mungkin teman-teman yang sedang mengikuti atau yang sudah lulus PPG Bu. Ya mungkin salah satunya juga Bu Sri. Loh, saya? Iya Bu. Kok saya juga kaget Pak Heru, saya ini sudah tua loh. Kan Bu Sri juga ini ikut PPG. Iya. Jadi kita nanti sharing-sharing Pak Heru Iya, terima kasih Pak Heru. Jadi Pak Heru nanti akan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Heru terutama orang-orang yang sudah lulus PPG Pak Heru atau mungkin orang-orang yang sudah mengikuti guru penggerak mungkin Pak Heru Pak Heru. Baik Pak Heru, kira-kira kalau boleh tahu loh Pak Heru, kira-kira kapan ya Pak Heru ini akan mengadakan sosialisasi kepada anak-anak Pak? Secepatnya Bu. Jadi kalau bisa besok ketika saya sudah mengajar itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Oke Pak Heru, tentu kalau lebih cepat lebih bagus Pak Heru ya. Jadi anak-anak menerima informasi dulu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak Heru ya. Iya. Tentunya Pak Heru punya komitmen untuk menjalankan ini ya Pak Heru. Kira-kira apa ya? Iya Bu. Komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP Bu. Pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya juga ada kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Bagus Pak Heru, berarti Pak Heru ini nanti akan melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Pak Heru buat dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Kemudian di situ juga ada kompetensi sosial emosional Pak Kemudian juga tadi Pak Heru juga akan melaksanakan atau mengaplikasikan budaya positif ya Pak dalam pembelajaran Pak Heru. Baik Pak Heru, dalam pertemuan kali ini Pak Heru kira-kira apa ya yang bisa Pak Heru simpulkan Pak Heru? Kesimpulan yang bisa saya ambil Bu, jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya Bu, mungkin yang pertama itu sebelum melakukan pembelajaran harus membuat RPP dulu Bu. Nah untuk saat ini untuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menurut saya yang paling tepat adalah pembelajaran berdiferensiasi.
yang di dalamnya juga akan ada kompetensi sosial emosional dan juga pengaplikasian budaya positif, Bu. Nah, selain itu saya juga akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, Bu. Jadi supaya materi yang saya sampaikan itu bisa lebih dimengerti oleh anak-anak. Mantap Pak Heru. Jadi Pak Heru ini masih muda tapi wawasannya luas. Dari bincang-bincang kita pagi ini, Pak Heru, kira-kira bagaimana ya perasaannya Pak Heru? Ya, alhamdulillah merasa lega, Bu, merasa senang. Leganya itu kekhawatiran saya yang tadinya khawatir, mungkin setelah berbincang-bincang dengan Bu Sri jadi sedikit berkurang, Bu. Nah, terima kasih untuk Bu Sri sudah meluangkan waktunya, Bu. Ya, sama-sama Pak Heru. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Heru atas kerjasamanya Pak Heru ya. Semoga pertemuan kali ini Pak Heru bisa membawa manfaat bagi Pak Heru, khususnya untuk persiapan besok Pak Heru nggih. Semoga berjalan dengan lancar Pak nggih. Baik Pak Heru, saya kira sudah cukup Pak Heru perbincangan kita pagi ini Pak Heru ya. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di Pak Heru, saya mohon maaf ya Pak. Ya Bu, saya juga mohon maaf Bu. Oke, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi Pak ya. Ketika saya mengadakan observasi Pak G, kemudian kita juga akan berbincang-bincang lagi Pak G setelah pelaksanaan observasi Pak Heru G. Sampai ketemu lagi Pak Heru G. Semangat terus Pak Heru G. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Kusairi, Alim Laila, Amanda Siti, Amelia, Casey, Yola. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin sebelum memulai pelajaran ya, mungkin bisa saling hadap-hadapan sama teman di sampingnya. Ya, kalau yang sebelah kiri sendiri mungkin bisa sama yang belakangnya. Hadap-hadapan. Oke, udah. Nah, oke, silakan kalian curhat cerita satu sama lain. Terserah kalian curhat apapun, bebas. Saya kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, ya silakan bisa cerita satu sama lain. Gimana perasaannya setelah bercerita satu sama lain? Alhamdulillah, senang ya? Oke, sekarang saya punya game sebelum memulai pelajaran. Nah, ada yang tahu game ini? Enggak, oke. Jadi game ini kita mencari perbedaan yang ada di dalam dua gambar ya. Kita main-main dulu ya. Nah, oke. Kira-kira bedanya di mana ini dari dua gambar? Pot ini, si, jam, terus, fast,
Nih. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, ya. Sekarang kita udah selesai main gamenya ya. Gimana? Seru apa gimana? Seru. Alhamdulillah. Oke, karena kita udah selesai main gamenya, kita akan mulai masuk di pelajaran. Tapi sebelum itu kita mendengarkan musik ini dulu, kita relaksasi dulu. Mungkin yang pegang HP ditaruh semua, tangannya mungkin bisa rileks saja, ditaruh di meja, bisa pejamkan mata juga boleh. Nanti tarik nafas. Oke. Ya, silakan bisa memejamkan mata. Ya, oke, udah cukup. Ya, gimana perasaannya? Oke, alhamdulillah, udah lebih rileks ya. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke materi. Jadi materinya hari ini tentang prinsip layout desain atau tata letak desain ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya hari ini nanti kalian akan belajar tentang prinsip tata letak desain yang ada unsur proporsi, kemudian irama atau ritme, keseimbangan, kontras warna, kemudian kesatuan dan juga harmoni. Nah, nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat sebuah desain, membuat sebuah layout desain yang sama, kurang lebih layoutnya sama, tata letaknya sama, tapi nanti warnanya dan teksnya itu bisa kalian ubah, terserah kalian. Nah, nanti sambil kalian mengerjakan, nanti saya juga akan melihat, akan menilai, terutama menilai sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Ya, kemarin kan sudah dibagi ya per kelompok ya. Ada yang kelompok visual, auditori dan juga kinestetik. Nah, mungkin yang kelompok visual bisa pindah ke sebelah kiri. Sebelah sini, baris ini mungkin kelompok visual. Kemudian dua baris ini mungkin bisa untuk kelompok yang auditori. Yang kinestetik di sebelah kanan sendiri, dua baris kanan. Yang visual kemarin Salwa Ayu, Desi, Kusairi, Amara Siti, Siti Zulaikha, Lailatul sama Nabila Alia. Saya pindah ke sini. Yeah. Oke, untuk yang auditori dua baris ini ya. Ada Merista, Amelia Putri,
Chelsea Bunga, Rohmatul Alia, Zinedine, Yola, Kevira, Wildan, Fatima Zara, Dewi Alvara, Alim Laila, Cika, Farika, Dwi Suci, sama Rizky Dwi di sini. Sisanya kinestetik sebelah kanan. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan ya materinya di WA Group. Nah, untuk yang visual itu kalian bisa melihat PPT yang sudah dibagikan. Untuk yang auditori, silakan bisa melihat video yang sudah dibagikan. Nah, kemudian untuk yang kinestetik, nanti silakan bisa langsung mempraktekkan tugasnya langsung di Corel Draw ya. Oke, minta tolong dibagikan. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja, nggak apa-apa. Kenapa? Oh ya ini di sini. Nih milimeternya diganti. Ya, jadi pixel. Pixel itu. Nah, ukurannya ya, itu. Ada kan? Iya kan? Ada kan? Di flash disk itu. Yes. Itu aja. Yang tadi PDF ya ada. Ini aja siapa? Apa ini? Ya sih cover. Simpenan PDF atau JPG ada kan? Waktunya sudah selesai untuk pengerjaan ininya, tugasnya. Oke, sekarang untuk pengumpulannya nanti, pengumpulan tugasnya, kalian silakan bisa mengumpulkannya dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk video juga bisa, video proses pengerjaan kalian, atau mungkin dalam bentuk PPT juga bisa, itu terserah kalian. Nah, oke, tapi sebelumnya mungkin kita supaya tidak jenuh ya, supaya bisa fokus lagi, mungkin bisa ice breaking dulu. Oke, mungkin ada yang sukarelawan mau memimpin ice breaking? Ya, coba Farah. Oke, Farah, silakan. Farah sama siapa? Novia. Ice breaking dulu. Ya, maju di depan nggak apa-apa. Breakingnya apa? Mau nyanyi? Oke guys, nyanyi dulu ya guys. Nyanyi bareng-bareng ya nanti. Jiwaku rawan sesakan tak tahu arah. Ku terjebak masalah yang kalah, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hari coba bawa bahagia, kehadiranmu masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta.
menjadi kisah yang sempurna. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk Farah dan Novia. Oke. Nah, terima kasih Farah dan Novia. Oke, sekarang mungkin silakan dipersiapkan ya untuk media pengumpulannya ya. Bisa kalau mau presentasi, yang mau presentasi silakan, yang mau bikin video silakan, yang mau bikin PPT juga silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai layout yang telah saya buat. Di samping ini merupakan bagian cover dari layout saya. Nah, di sini terdapat maskot yang menjadi tugas UKL saya yang bernamakan Kiyomi. Saya membuat layout ini menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2021. Tools yang saya gunakan antara lain Tools Pen dan Shape. Warna dasar yang saya gunakan ialah warna oranye, hijau, coklat, dan kuning. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Salwa yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian untuk yang mengumpulkan dalam bentuk video atau PPT, mungkin nanti bisa langsung dikumpulkan ke saya ya melalui flash disk. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi harapannya untuk materi hari ini tentang tata letak desain, kalian bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tata letak desain itu mulai dari garis, kemudian bidang objeknya, kemudian penggunaan warna. Jadi kalian bisa menciptakan sebuah karya desain yang sesuai atau proporsinya itu sesuai. Jadi ketika dilihat karyanya itu bagus. Nah, seperti ini kan proporsinya sesuai, kemudian warnanya juga serasi. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu tentang cara pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan atau ada saran-saran? Mungkin enaknya minggu depan di materi selanjutnya modelnya bagaimana? Atau mau tetap seperti ini? Tetap seperti ini, enak ya? Oke. Ya, tadi kan ada bermain gamenya ya. Nah, mungkin nanti kalau punya saran-saran game yang lain boleh, silakan ya. Atau mungkin saran ice breakingnya bagaimana? Silakan bisa diutarakan saja. Oke, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang format-format gambar. Nah, kan di sini kan dari hasil karya ini kan nanti bisa kalian ekspor ya dan cetak. Nah, itu kita nanti selanjutnya akan membahas tentang hal itu. Nanti bisa diekspor menjadi format apa saja. Kemudian kalau dicetak supaya warnanya tidak berubah itu bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, baik, mari kita berdoa dulu. Silakan, mungkin. Allahumma inni astaghfiruka
こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くるくるくるくるくるくる。くるくるくるくるくるりん。よし。くるくるくるくるくるくる。Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam, Sri. Bagaimana kabarnya Pak Heru pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sri sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Heru. Kita patut bersyukur Pak ya. Iya. Kita diberikan Allah dalam keadaan sehat Pak. Nggih. Iya Bu. Untuk Pak Heru, untuk pertemuan pagi ini saya akan melanjutkan coaching sama Pak Heru nggih terkait supervisi yang saya lakukan kemarin Pak nggih. Iya Bu, silakan. Oke, saya menanyakan ini bukan berarti saya menggurui Pak G. Kita belajar bersama-sama di sini Pak G. Iya. Oke, baik Pak Heru. Kira-kira harapan apa yang bisa Pak Heru harapkan dari perbincangan pagi ini Pak? Iya Bu. Harapannya ini Bu, bisa memperbaiki kemampuan saya dalam mengajar. Terus mungkin Bu Sri juga bisa memberikan masukan-masukan dulu kepada saya terkait pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan siswa. Iya Pak Heru. Terkait supervisi kemarin Pak, kira-kira bagaimana ya perasaan Pak Heru setelah saya melakukan supervisi di kelasnya Pak Heru? Ya, alhamdulillah merasa lebih lega sih Bu. Karena dari sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan sudah membuat perencanaan sebelum mengajar, membuat perencanaan dulu. Jadi ketika mengajar itu saya merasa lebih siap. Iya, bagus sekali Pak Heru ya. Kalau boleh tahu Pak Heru tentang strategi yang Pak Heru gunakan dalam supervisi kemarin Pak, bisa diingatkan kembali Pak, strategi apa yang Pak Heru gunakan dalam pembelajaran kemarin? Ya, untuk strateginya kemarin itu yang pertama kita melakukan diagnostik awal Bu. Kemudian saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan profil belajarnya masing-masing. Tentunya yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan kompetensi sosial emosional, dan juga ada budaya positifnya Bu. Nah selain itu saya juga menggunakan media-media sekarang yang kreatif dan juga sarana prasarana Bu dalam mendukung proses belajar mengajar itu. Iya bagus Pak Heru. Memang saya tadi mengamati, jadi saya amati kira-kira strategi Pak Heru ini apakah sudah sesuai itu Pak Heru. Ya. Kalau menurut Pak Heru apakah sudah sesuai dengan yang dirancang oleh Pak Heru kemarin? Ya, menurut saya sudah sesuai Bu. Karena kemarin kan tujuan pembelajaran saya itu supaya anak-anak bisa menerapkan prinsip tata letak desain Bu, di dalam desain yang dia buat. Iya, berarti strateginya sudah sesuai Pak G. Ya. Jadi Pak Heru kemarin sudah membuat kurikulum Pak ya, untuk memetakan anak-anak Pak G. Pak Heru juga membuat RPP G. Ya. Kemudian Pak Heru juga membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian di situ ada budaya positif, ada PSE juga Pak G. Ya. Oke. Kemudian tentang LKPD-nya bagaimana Pak Heru? Ya. Apakah juga sudah sesuai Pak Ya, Heru? sudah sesuai Bu. Oke. Berarti memang strategi Pak Heru yang kemarin Pak Heru lakukan itu sudah tercapai Pak ya? Ya. Ya, alhamdulillah Pak Heru. Kalau melihat antusiasnya anak-anak, memang saya amati Pak Heru ketika Pak Heru mengajar, jadi anak-anak itu antusias sekali untuk menggali informasi dari media-media yang sudah Pak Heru berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak ada yang melihat video Pak, kemudian ada yang membaca melalui PPT, Ya. kemudian ada yang memperagakan langsung Ya. dalam komputernya. Sangat menarik Pak Heru. Kira-kira Pak Heru, menurut Pak Heru dalam praktek baik ini mana yang akan Pak Heru pertahankan dan mana yang akan Pak Heru perbaiki untuk langkah-langkah berikutnya Pak? Ya. Kalau menurut saya yang harus saya pertahankan
itu dalam membuat persiapan tadi Pak. Sebelum mengajar harus ada persiapan seperti membuat RPP sebelumnya. Kemudian untuk yang harus saya perbaiki yaitu dalam pengkondisian kelas tadi. Bagaimana mengkondisikan kelas supaya anak-anak itu tidak bosan atau mungkin bisa kembali fokus ketika materi berlangsung, dan juga menggunakan media-media yang berbasis IT juga. Baik Pak Heru, ini sangat bagus Pak Heru ya. Untuk berkaitan dengan bagaimana menjaga kondisi kelas Pak Heru, kira-kira apa langkah-langkah Pak Heru agar kelas ini bisa terjaga sehingga pembelajaran ini berlangsung dengan baik? Menurut saya dengan cara menerapkan teknik stop dan juga ice breaking. Ya, menurut saya itu perlu dibiasakan lagi mungkin Bu di dalam proses pembelajaran. Iya, bagus Pak Heru, bagus ya. Selanjutnya Pak Heru, terkait dengan media pembelajaran Pak Heru, seperti yang Pak Heru ungkapkan tadi, kira-kira langkah-langkah apa ya supaya media pembelajaran Pak Heru ini dapat memotivasi siswa untuk tetap belajar dan semangat belajar pada materi belajarannya Pak Heru? Iya Bu, menurut saya ini mencari media-media yang sesuai Bu, dengan materinya. Misal seperti tadi kan kita membawakan media game, ya anak-anak kita berikan game dulu sebelum belajar, yang tentunya juga sesuai dengan materi. Bagus sekali itu, karena sekarang ini anak-anak kan suka bermain game Pak Ya. G. Tentu bermain game itu nanti akan membangkitkan semangat anak-anak Pak G Ya. untuk biar lebih fokus begitu Pak G. Ya. Baik Pak Heru, untuk selanjutnya tindakan-tindakan apa yang akan Pak Heru lakukan untuk mengatasi agar anak-anak ini tetap fokus, kemudian media pembelajarannya juga bisa meningkat, inovasi, kreatif. Pak Heru, mungkin ada langkah-langkah yang harus Pak Heru kerjakan? Ya, mungkin saya juga perlu sharing-sharing dengan teman-teman sejawat, kemudian bisa bergabung dengan kelompok MTMP dan juga belajar melalui video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Oke, kira-kira kapan itu Pak bisa Pak Heru lakukan Pak? Ya, secepatnya. Mungkin kalau bisa besok langsung saya lakukan. Jadi ketika pembelajaran itu saya sudah menerapkannya. Iya, bagus itu Pak. Selanjutnya Pak Heru, indikator apa ya kira-kira yang akan Pak Heru capai setelah Pak Heru melakukan perbaikan ini Pak? Ya, indikatornya bagaimana anak-anak itu merasa lebih nyaman Bu, bisa merasa lebih fokus di dalam pembelajaran itu. Baik Pak Heru, berarti dari indikator ini supaya anak-anak tambah fokus begitu Pak, bisa menggunakan materinya Pak, Ya. disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari Ya, begitu kan, Pak? ya. Iya. Terus Pak Heru untuk mewujudkan ini kira-kira ada nggak pihak-pihak yang terlibat? Ya Bu, tentu ada Bu. Ya, yang pertama murid-murid sendiri, terus tadi dengan teman-teman sejawat juga, terus yang tidak kalah penting juga orang tua murid juga. Iya. Oh, berarti Pak Heru ini mengadakan kolaborasi Pak Heru Ya. bekerjasama dengan murid-murid, Ya. kemudian dengan orang tua, kemudian dengan Bapak Ibu juga. Ya. Terus Pak Heru, kira-kira kapan Pak Heru bisa melaksanakan ini? Ya, secepatnya. Ya mungkin kalau bisa ya ketika proses pembelajaran selanjutnya itu tadi saya sudah menerapkan. Nah, Pak Heru ini masih muda, tapi wawasannya luas. Pak Heru. Baik Pak Heru, mungkin pagi ini sampai di sini dulu Pak Heru ya. Kira-kira bagaimana ya perasaan Pak Heru setelah kita melakukan coaching pada pagi hari ini Pak? Ya, alhamdulillah merasa lega dan juga senang. Karena ini kan saya baru pertama kali menggunakan pembelajaran diferensiasi dan ternyata enak juga, bagus juga. Tadi juga mendapat antusias yang baik juga dari anak-anak. Saya juga mendapat
banyak ilmu juga, wawasan. Bu Sri sendiri juga memberikan banyak masukan juga. Jadi saya merasa senang dan berterima kasih. Iya, sama-sama Pak Heru ya. Memang tugas kami di sini Pak Heru sebagai guru pemula itu adalah memberdayakan Pak Heru, memberdayakan coach itu seperti Pak Heru tadi yang akan supervisi, sehingga Pak Heru itu akan menggali potensi apa yang ada di Pak Heru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu tugas kami Pak. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita Pak Heru, terutama untuk pembelajaran kita ke depannya. Semoga ini membawa manfaat bagi kita dan khususnya untuk sekolah kita Pak Heru. Semoga sekolah kita tetap dipercaya oleh masyarakat Pak Heru. Untuk selanjutnya Pak Heru, lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Heru tentang pelaksanaan Pak Heru setelah ini Pak Heru. Semoga Pak Heru bisa meluangkan waktunya Pak Heru. Saya akhiri dulu Pak Heru pertemuan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.